Sertai kami Tuhan. Sertai Kristus, terpujilah Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, kami Perhalado HKBP Kebayoran Baru menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah di gereja, baik di rumah melalui live streaming dan dimanapun berada. Sebelum ibadah dimulai, kami membacakan tata tertib dari protokol kesehatan HKBP Kebayoran Baru. Pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. Kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan dan oleh pelayan hari tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Marilah kita berdoa masing-masing untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 3. Jemaat dipersilahkan berdiri. Pujilah Tuhan yang bijak.
hidupnya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali angkat, oleh sayapnya terlindung. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasakan aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2. Jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang. Lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 2 dan 3. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku
Jemaat persilakan duduk. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tiada yang lain dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain daripada kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 2. Dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Firman Tuhan epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 3. Janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku anak-anak yang bebal, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita dengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 19 Juli 2020. Pertama, Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Kedua, Peneguhan Sidi. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 akan diadakan peneguhan Sidi bagi pelajar Sidi tahun ajaran 2019-2020 di Kebaktian Bahasa Batak pukul 10 WIB. Acara tersebut akan dibagi dalam 4 sesi dengan urutan yang telah ditentukan dan disediakan tempat transit untuk peralihan peserta Sidi. Sehubungan dengan itu, maka Kebaktian Bahasa Indonesia menjadi pukul 8 WIB. Ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 yang lalu, Bapak Halomoan E.R. Siregar, umur 47 tahun, alamat Pinanggria Permai, Jalan Anggrek Katelea K42, C326, Kelurahan Pinang Ciledug, Tangerang, Sektor Sion. Jenazah telah dimakamkan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Keempat, penghiburan. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 akan dilaksanakan penghiburan kepada keluarga Nyonya Friska Siregar Borusiahaan atas meninggalnya Amang Pendeta Bonatua H. Siregar pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 yang lalu.
bertempat di Serbaguna A HKBP Kebayoran Baru. Kelima, kebaktian sektor. Hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, pukul 18 WIB, akan diadakan kebaktian sektor Satahi secara Zoom dan live streaming bertempat di ruang Serbaguna A sebagai tuan rumah keluarga Sintua sektor Satahi. Keenam, seksi remaja. 1. Puji Tuhan, remaja telah melaksanakan program We Talk Remaja HKBP Kebayoran Baru yang dihadiri oleh 42 orang. 2. Hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020, akan diadakan program We Talk dengan tema Better Ways to Communicate to Your Parents yang akan dimulai pada A. Pukul 11.15 WIB kelas 7. B. Pukul 13 WIB kelas 8. C. Pukul 14.30 WIB kelas 9. D. Pukul 16 WIB SLA. Ketujuh, Dewan Marturia. 1. Hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020, pukul 19 WIB, akan diadakan rapat tim multimedia dengan agenda Program Kerja 2020-2022 melalui Zoom. 2. Hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, pukul 19 WIB, akan diadakan rapat tim song leader dengan agenda Program Kerja tahun 2020 sampai dengan 2022 melalui Zoom. 3. Hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, pukul 19 WIB, akan diadakan rapat tim pemusik dengan agenda Program Kerja 2020 sampai 2022 melalui Zoom. 4. Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 19 WIB akan diadakan rapat seksi pekabaran Injil dengan agenda seminar dan PA melalui Zoom. 5. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 pukul 13 WIB Dewan Marturia akan mengadakan pelatihan sharing session dengan tema Simple Worship Presentation Software Live Streaming dan diskusi via Zoom. Link menyusul. Kedelapan, Panitia Gotilon HKBP Kebayoran Baru. Hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, gereja kita akan mengadakan Pesta Gotilon. Susunan panitia dapat kita baca dalam warta cetak. Kesembilan, persembahan atau ucapan syukur melalui online. Untuk seluruh jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau ucapan syukur sudah dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, Dana, dan yang lainnya. 10. Warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Ruth Sibarani. Ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegap, bukan surya ku harapkan,
surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh, makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Oh, banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan.
berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah Allah yang kami puja, puji dan sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamulah kami memohon, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami tatkala merenungkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang ditetapkan menurut almanak gereja kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, tertanggal 19 Juli 2020, tertulis dalam kitab Taurat yang kelima, yaitu kitab Ulangan, pasalnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan 17, demikian dikatakan, Hari Raya Pondok Daun, haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Anakmu perempuan, anakmu engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya.
yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik atau tema bagi kita di minggu ini, menghimbau, mengingatkan, mengajarkan kita untuk memahami tentang ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, dulu ketika saya baru bekerja dan menerima gaji pertama, saya sempat kerja di Departemen Pertanian sebagai PNS. Itu saya gunakan untuk traktir teman-teman. Ya, gaji pertama dipakai untuk traktir teman-teman. Habis itu semua. Ya, lalu apa yang digunakan untuk ongkos dan lain sebagainya? Nah, itu bisa diatur lah. Karena masih ada orang tua. Ngandelin orang tua juga. Begitu. Dan waktu saya terima honor sebagai calon pendeta pertama kali, semuanya saya kasih ke orang tua sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih karena saya beroleh pekerjaan, karena saya akhirnya bisa melayani Tuhan waktu itu sebagai calon pendeta dan kemudian jadi pendeta. Ternyata itu bukan hal yang aneh. Banyak orang, terutama di negara-negara tertentu termasuk Amerika, punya kebiasaan seperti itu. Traktir teman-teman pakai gaji pertama untuk sama-sama dinikmati, sama-sama disyukuri, bersuka cita. Nah itu. Dan usut punya usut, ternyata memang ada akarnya, ada asal usulnya, yaitu menjadi bagian dari sejarah kehidupan beriman kepada Tuhan, bukan sekedar kehidupan sosial berhubungan dengan teman-teman atau lain sebagainya. Dan itulah yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Ketika kehidupan beriman di dalam Tuhan, terutama belajar dari tradisi orang Yahudi, tradisi bangsa Israel, bagaimana mereka mengekspresikan iman mereka di dalam setiap hari raya yang mereka miliki. Ada 3 hari raya utama yang dicatat dalam Alkitab kita, terutama dalam Ulangan pasal 16 ini, yaitu hari raya roti tidak beragi yang nantinya sama dengan hari raya Paskah, hari raya 7 minggu yang juga biasa disebut Pentakosta, dan yang terakhir hari raya Pondok Daun. Ini bukan sekedar hari raya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ini adalah bagian kehidupan beribadah di hadapan Tuhan. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani, abodah. Dengan kata dasar abod, ebed, ibid, yang artinya menghamba, mengabdi. Berarti ibadah itu sebetulnya perilaku atau kebiasaan yang menghamba, mengabdi kepada siapa? Tentu kepada yang disembah.
kepada yang dipertuan, kepada sesuatu atau ya katakanlah sosok yang memang dipercaya telah mengatur segala kehidupan manusia. Itulah yang disebut dengan Tuhan Allah, Yahweh, Zebaot. Jadi ekspresi pengabdian, penghambaan, penyembahan kepada Allah ini memang setiap hari, setiap waktu. Namun itu semakin terlihat ketika mereka bersama-sama dengan teman-teman seiman merayakan hari raya utama mereka. Karena itu ketika Musa mengingatkan, menyampaikan dalam kitab hukum yang kedua ini, kitab Taurat yang kelima itu biasa disebut kitab hukum yang kedua, Deuteronomos. Kitab hukum yang pertama, Protonomos, itu adalah kitab Keluaran atau kitab Taurat yang kedua. Kenapa disebut kitab hukum yang kedua? Karena segala sesuatu yang ada dalam kitab hukum pertama banyak diulangi lagi dalam kitab Ulangan. Makanya jadi ulangan dalam bahasa Indonesia. Mengulangi apa yang tertulis dalam kitab Keluaran, juga termasuk dalam kitab Imamat. Dalam bahasa Indonesia disebut kitab Ulangan. Sebetulnya Deuteronomos, Deuteronomi itu adalah Deuteronomos hukum. Deutero kedua, kitab hukum yang kedua. Jadi salah satu hukum yang akan kita pelajari adalah hukum ibadah, hukum penyembahan kepada Allah. Di dalam perayaan atau hari raya Pondok Daun, sebagaimana yang tercantum dalam renungan kita ini. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Kenapa harus 7 hari? Ya, karena luapan emosional, sukacita itu sungguh luar biasa. Menyongsong, menyikapi pondok atau hari raya Pondok Daun itu yang tadinya memang berasal dari hari raya orang-orang Kanaan, berkaitan dengan hasil panen. Di dunia agraris tentu terkenal dengan panen atau hari raya panen. Nah itu. Inilah. Jadi mereka akan membawa daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan seperti ini. Untuk menunjukkan betapa Tuhan begitu mengasihi mereka, memelihara kehidupan mereka. Dengan memberikan hasil panen yang melimpah. Namun kemudian hari raya Pondok Daun ini disatukan dengan pengalaman iman orang-orang Israel ketika mengembara di padang gurun. Selama masa pengembaraan mereka tentu tidak akan bisa tinggal tetap di dalam satu rumah. Karena itu mereka akan membuat tenda-tenda, lalu di kemudian hari pada hari raya Pondok Daun, tenda-tenda itu dibuat dari rangkaian daun-daun palma. Sehingga kemudian bagi kita KBP biasanya disebut hari raya Palmarum sebelum hari raya Paskah. Itu asal usulnya. Namun bukan sekedar nama. Ada sikap, ada tindakan yang dituntut dalam perayaan ini. Ketika mereka selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikan dan tempat pemerasan, Musa menyampaikan hukum firman Tuhan yang mengatakan haruslah. Kata harus dipakai di sini. Ini adalah tuntutan. Bukan sekedar himbauan, bukan. Mereka dituntut haruslah engkau bersuka cita
pada hari rayamu itu. Maksudnya adalah jangan sampai di hari raya, terutama Pondok Daun ini, ada yang berduka cita, ada yang bersungut-sungut, ada yang bersedih hati. Sepertinya mengeluhkan atau tidak bisa terima atau menyangkal berkat-berkat Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup mereka. Tidak ada seperti itu. Tidak ada satu orang pun diperkenankan dalam situasi dan kondisi seperti itu. Semua harus bersuka cita, bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan. Tidak pandang bulu. Dikatakan di sini, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, tidak ada gender. Laki-laki dan perempuan sama bersuka cita pada hari raya itu. Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan sama turut bersuka cita pada hari raya itu. Termasuk juga orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Tidak ada satupun diizinkan tidak bisa menikmati sukacita itu. Semua. Tidak boleh ada satupun yang susah, bersedih hati pada hari raya itu. Bagaimana mungkin? Ya tentu, kemungkinan itu bisa terjadi ya ketika dilakukan atau ditunjukkan kepedulian sosial. Anak-anak yatim, janda miskin, orang Lewi, orang asing yang memang tidak punya apa-apa, bagaimana mungkin bisa bersuka cita? Mungkin karena apa? Karena adanya kebiasaan untuk berbagi. Berbagi sukacita, berbagi hasil panen, berbagi berkat. Itulah tujuan kedua dari pesta panen ini. Pesta Pondok Daun atau dalam bahasa Ibrani disebut Yom Sukkot. Dalam Yom Sukkot ini tidak ada seorang pun, apalagi orang-orang miskin yang tidak bersuka cita. Harus bersuka cita. Bagaimana caranya? Ya, orang-orang kaya, orang-orang yang menerima hasil panen melimpah, berbagi. Berbagi. Ada nilai kepedulian sosial dalam pesta Pondok Daun ini. Bukan sekedar beribadah kepada Tuhan, tetapi juga menyatakan kepedulian sosial kepada sesama, ke atas dan ke samping. Itu terjadi dalam perayaan ini. Lalu yang ketiga di sini, kenapa harus melakukan perintah Tuhan ini? Dikatakan lagi, karena Tuhan menjanjikan, menyampaikan berkatnya. Dikatakan dalam ayat 15, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh, bukan dengan berpura-pura. Allah menjanjikan berkat yang begitu luar biasa dari hasil tanah yang mereka kerjakan, bahkan dari segala usaha yang mereka lakukan. Allah tidak akan membiarkan mereka bangkrut. Allah tidak akan membiarkan mereka tidak makan, tidak minum. Kalau mereka memberi kepada sesama, kepada orang di sekitar mereka, tidak akan mungkin dibiarkan Allah seperti itu. Bahkan ditambahkan berkat melimpah, sehingga bangsa Israel boleh bersukaria dengan sungguh-sungguh.
Itulah bagian pertama. Dengan 3 hal yang perlu kita kaji, yang perlu kita renungkan. Bahwa Hari Raya Pondok Daun itu adalah bagian dari peribadahan, hubungan umat dengan Allah. Lalu yang kedua, perayaan Pondok Daun itu adalah bagian dari pelayanan sosial, hubungan dengan sesama. Dan yang ketiga, perayaan Pondok Daun itu menunjukkan berkat Tuhan dan sekaligus janji penyertaannya, berkatnya yang akan terus menerus menyertai mereka. Bagian yang kedua, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Ketiga hari raya itu yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. 3 hari raya itu harus dilakukan. Mungkin bisa kita bandingkan dengan 3 hari raya gerejawi. Paskah, Pentakosta, Natal sebetulnya terakhir itu terkemudian. Namun Natal akhirnya dihubungkan dengan hari kedatangan Tuhan, jadi ikut dirayakan. Kalau kita perhatikan, pada ketiga hari raya gerejawi ini, coba perhatikan. HKBP secara khas, secara khusus, merayakannya 2 kali berturut-turut. Ingat gak itu? Paskah pertama, Paskah kedua. Pentakosta pertama, Pentakosta kedua. Natal pertama, Natal kedua. Di 3 hari raya ini. Untuk menunjukkan betapa sukacita yang melimpah dalam kehidupan orang Kristen. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Namun, kalau tadi ada aturan, ada hukum yang harus dilakukan, maka yang bagian kedua ini ada larangan yang harus diperhatikan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ngeri ya? Ternyata Musa mengingatkan bangsa itu, janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Wajar menurut saya, bukan suatu hal yang istimewa. Wajar bagi kita kalau menghadap atasan kita, pimpinan kita pada hari raya, tentu membawa sesuatu sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan kita. Wajar bagi kita orang Batak kalau pergi ke rumah hula-hula, ke rumah tulang, bawa sesuatu sebagai bentuk penghormatan kasih sayang kita. Kan wajar sekarang bagi kita membawa sesuatu ketika menghadap Tuhan yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih tinggi daripada sekedar pemimpin ataupun tulang kita, hula-hula kita itu tadi. Wajar, bukan sesuatu yang istimewa. Namun untuk hal yang wajar ini saja kita menganggap sesuatu hal yang luar biasa, beratnya. Berat sekali membawa sesuatu ke hadapan Tuhan, yaitu persembahan. Penyembahan, persembahan. Dengan kata dasar sembah. Jadi persembahan adalah bagian daripada penyembahan. Menganggap Tuhan atau meyakini Tuhan sebagai yang layak disembah. Walaupun tentunya saya baca dalam buku seri Selamat tulisan Bapak Andar Ismail tentang ibadah, ada pendeta yang ditanya, Bapak, oleh anaknya ketika sedang periksa ruang ibadah, ini apa Pak? Anaknya nunjuk itu tempat persembahan. Oh, itu tempat uang dikumpulkan untuk Tuhan. Supaya ngerti kan? Kalau dibilang persembahan nggak ngerti anaknya.
tempat uang dikumpulkan untuk Tuhan. Anaknya nanya, "Bapak, emang Tuhan itu perlu uang ya? Emang Tuhan perlu duit?" Bapaknya merenung, "Iya ya, benar juga. Tuhan gak mungkin perlu uang. Justru dialah yang empunya segala sesuatu. Dia maha kaya. Dia pencipta langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana mungkin dia perlu uang?" Lalu Bapak Pendeta ini menjelaskan, "Oh bukan begitu nak. Uang ini adalah persembahan. Menunjukkan sikap iman. Sikap taat, menghamba itu tadi, mengabdi itu tadi. Sehingga dikumpulkan, tentunya Tuhan mengutus hamba-hambanya, majelis gerejanya mengelola uang ini, memakainya untuk mendukung pelayanan gereja, mencukupkan seluruh biaya program dari gereja ini. Untuk siapa? Supaya pendetanya terkenal? Tidak, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ketika program-program gereja itu berlangsung dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang, bukan cuma bagi warganya, tetapi juga bagi warga di sekitar, terutama pada masa COVID ini. Itulah persembahan. Ternyata bukan sekedar punya nilai ibadah, tetapi juga punya nilai sosial. Sama dengan merayakan hari raya itu tadi. Karena itu dengan singkat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita sikapi hidup ibadah kita ini. Hari lepas hari dan setiap hari raya dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan. Apalagi pada masa COVID ini ibadah dimungkinkan, ibadah minggu secara khusus di rumah masing-masing. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Itu adalah anugerah Tuhan sebetulnya. Sebab ibadah itu seharusnya selama ini kita pahami di rumah ibadah, di rumah Tuhan. Tapi sekarang pada masa COVID, Tuhan berkenan menjadikan rumah kita masing-masing rumahnya. Sehingga kita dimungkinkan untuk beribadah di rumah saja. Luar biasa kan? Jadi jangan ragu, jangan takut untuk beribadah di rumah, terutama pada masa COVID ini. Tapi ingat dan jangan lupa, persembahan juga harus kita berikan. Jangan dengan tangan hampa, jangan tangan kosong. Kita melakukan semuanya itu bukan karena, bukan supaya, tetapi karena kita telah ditebus, telah menerima keselamatan. Itulah tanda syukur kita, tanda sembah kita, puja kita, puji kita kepada Tuhan semesta alam. Karena itu mari bersorak-sorailah dengan daun palma. Tanda dari sukacita kini, Hosana, Hosana. Biasanya begitu diteriakkan, Hosana, Hosana, ketika Yesus memasuki gerbang Yerusalem pada hari raya Pondok Daun, menyambut Sang Raja yang datang. Mari kita sambut juga Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, tanpa ada paksaan, berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang rahmani dan rahimi, panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia. Sungguh kami bersyukur karena Engkau baik, tidak membiarkan kami berjalan dalam kegelapan. Bahkan ketika kami sakit sekalipun Engkau segera menyembuhkan. Ketika kami berduka cita Engkau segera menghibur kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Orang-orang di sekitar kami, keluarga demi keluarga yang mengasihi kami, membuktikan, menyatakan kasih-Mu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu layak kami bersyukur di hadapan Tuhan. Layak kami terus menghamba,
mengabdi, menyembah kepada Tuhan. Tentu dengan sikap hati yang benar, dengan iman yang kuat, beserta dengan segala pemberian, persembahan yang kami berikan demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu sungguh terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sebagai umat Tuhan, umat perjanjian, umat yang telah menerima keselamatan di tengah-tengah gerejamu HKBP Kebayoran Baru ini. Ya Bapa di surga, kami mau menaikkan doa syafaat kami ini, terutama mendoakan bagi saudara-saudari kami di seluruh dunia, terutama di negeri kami ini, bahkan sesama warga HKBP yang menjadi korban virus COVID-19 dan keluarga mereka masing-masing, agar mereka boleh melihat bagaimana peristiwa itu semakin mendekatkan diri mereka pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan, kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan malah sebaliknya, terus prihatin, terus putus asa, bahkan tidak peduli lagi dengan kehidupan. Bapa di surga, padamu kami serahkan juga para tenaga medis, relawan dan keluarga yang menyediakan diri untuk memerangi virus COVID ini sebagai bentuk pelayanan mereka. Biarlah itu terus berlangsung dengan baik. Biarlah setiap tenaga medis, relawan dan keluarga yang memberikan diri mereka menjadi pelayan untuk memerangi virus ini terus dalam kondisi sehat dan kuat. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Berikan mereka juga kenikmatan di dalam setiap hidup mereka bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Padamu kami serahkan pemerintah kami, pemerintah Indonesia dan pemimpin bangsa-bangsa di dunia, supaya mereka semakin bijaksana, semakin mampu menghadapi krisis pandemi COVID ini. Biarlah Engkau juga bersama dengan kami semua, warga negara Indonesia, warga gerejamu di HKBP ini, agar kesadaran kami semakin meningkat, terutama ketika kami melaksanakan ibadah tiap-tiap hari Minggu dan tiap-tiap waktu. Bapa di surga, padamu kami serahkan juga pelayan-pelayan gerejamu, pendeta-pendeta yang melayani di tengah-tengah gerejamu, resort Kebayoran ini, terutama pendeta kami, Amang Pendeta Timbul Sitanggang sebagai pendeta resort, dan kami semua yang terus ikut bahu-membahu bekerja sama dengan dia, termasuk juga Inang Pendeta Bintang Boru Siregar, juga Amang Pendeta Hercules Panjaitan dan hamba sendiri Pendeta Ampilas MP Haritonang, agar kami sungguh-sungguh menunjukkan keteladanan kami bersama dengan majelis jemaatmu di gereja kami masing-masing, sehingga kami sungguh bersukaria setiap kali kami berjumpa, setiap kali kami datang menyembah Tuhan. Berkati dan berikanlah yang terbaik bagi kami, keluarga demi keluarga. Anak-anak kami akan memulai studi mereka, sekolah mereka dari SD, SMP, SMA pada hari Senin mendatang, walaupun dengan bentuk metode pembelajaran jarak jauh, agar mereka boleh sungguh-sungguh, meskipun dengan metode berbeda ini, menunjukkan kualitas, membuktikan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang mumpuni, yang sungguh-sungguh unggul dari yang lainnya. Bapa di surga, padamu kami serahkan apapun yang kami rindukan, apapun yang kami pergumulkan, supaya sungguh nyata kami peroleh berdasarkan kasih Tuhan saja. Biarlah itu boleh kami terima dalam waktu dekat dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Kini tiba waktunya bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengantarkan persembahan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 365B ayat 1 dan 2. Ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Semua dipersilakan berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Iya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Iya,